Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sektoralnya nih ya, Pak Dimas ya. Pertama mungkin kita masuk dari infrastruktur dulu, tepatnya adalah telekomunikasi. Mungkin sebelum itu boleh dijelaskan sedikit nggak kalau untuk technical view dari sektor infra di JCI atau di IDX gini, kedepannya gimana nih, Pak Dimas? Oke, sektor infrastruktur secara keseluruhan kalau kita lihat memang ada potensi rebound ya setelah menyentuh kemarin di sekitar 650-an, jadi memang ada potensi rebound paling nggak menguji di level resisten kuat sebelumnya ada di 1240. Jadi memang arahnya 2021 memang terjadi recovery juga kenaikan di sektor infrastruktur. Oke, sekali lagi ini sektornya teman-teman ya, jangan bingung ini bukan sahamnya, kita bahas secara sektoral dulu. Oke, berikutnya kita masuk ke operator telekomunikasi nih ya. Kita sebenarnya cukup berpandangan cukup bullish lah ke depan lah ya. Ini mungkin ada beberapa ya alasannya. Tentu sekarang yang lagi rame adalah ekspansi ke 5G, lalu permintaan data kita akan harapkan akan semakin meningkat lah ke depannya ya. Trafficnya akan membaik gitu. Nah tadi sih sebenarnya ini udah sempat kita bahas ya, langsung sahamnya ya, TLKM ya ininya ya. Mungkin kita ulang sedikit ya. Sekarang ini kan posisi di TLKM sekarang closing di 3520 penutup. Oke, per hari ini ya kita siaran. Nah, lalu kita di MH Korindo sendiri, kalau secara fundamental ya, sebenarnya kita merasa fair value-nya adalah di sekitar 3.800 nih Pak Dimas. Mungkin tapi kan dengan kenaikan ini jadi biar teman-teman nggak bingung, ini kita melihat selalu di MH Korindo ini kita punya dua sisi ya, fundamental, technical. Jadi ada yang mungkin target long term, short term untuk teman-teman yang berbasis trading. Nah, tadi kalau misalkan ini boleh saya tahu mungkin kita udah bahas ya, tapi di TLKM nanti kalau secara technical itu apakah mendukung gitu? Oke, secara technical sendiri kalau kita lihat dari chart weekly, teman-teman kita ada potensi bullish paling nggak 350 sampai 3.900. Jadi inline dengan target per value ya. Kenapa? Karena boleh lagi Telkom berbicara ekspansi tidak hanya di jaringan, tapi juga di sektor fintech, dan juga kedepannya mereka juga akan dapat dari penjualan cara dari anak usaha Telkomsel di Miratel. Nah, bagi Miratel juga nanti akan dihadirkan jadi yang terbesar ya di Indonesia untuk tower untuk menara. Jadi kedepannya mereka juga akan positif untuk kinerja, pasti akan mendongkrak kinerja mereka ke depannya sih. Oke. Yang cukup menarik sih kalau kita ini ada sentimen juga seolah-olah kayak ditarget gitu ya market cap untuk Telkom di 450 triliun ya, itu berarti ya itu kan berarti secara harga saham juga harus naik berarti ada itu ya gitu. Dan memang ya tadi juga menarik ada rencana IPO Mitratel yang ini ya, itu menarik sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke ini nih, operator yang kedua nih, XL Axiata Tbk atau XCL. Ini juga pasti salah satu saham yang cukup menarik ya. Saya rasa cukup banyak diminati investor. Per hari ini tanggal 21 ya kita siaran ya, ini 2.900 pas ya. Ini kalau secara fundamental sih kita masih melihat di 3.350 ya ininya ya. Tentu XCL ini juga cukup berfokus dia di data memang ininya ya. Oke, mungkin kalau dari technical ada view sedikit gitu untuk teman-teman mungkin yang suka trading lebih jangka pendek gitu. Oke, technical memang ada potensi upside dengan 3.400. Jadi untuk terdekat sekarang posisi di 2.900. Target pertama dari sekitar 3.000. Next apabila di atas 3.000 kita mengarah ke 3.400. Jadi masih boleh call buy untuk Telkom. Oke, menarik. Oke, nextnya adalah setelah operator kita bahas menaranya nih ininya nih. TOWR tentu biasanya ada dua ya, TOWR sama Tebik ya. Tapi mungkin kita bahas TOWR aja kali ya di sini ya. Ini juga saham yang sebenarnya masih sedikit ketinggalan nih Pak Dimas. Ini menarik ya, saham-saham Telkom nih di saat yang lain naik ya cukup ini, tapi mereka sedikit TOWR nih agak ketinggalan lah momentumnya ya ininya ya. Sekarang kalau penutupan hari ini ada di 1010, sedangkan kita masih ada target price secara fundamental ya. Sekali lagi saya tekankan di 1310 tuh Pak Dimas. Itu kita mengharapkan yang TOWR ini yang kita sukai secara fundamental adalah karena dia memiliki kontrak jangka panjang gitu dan tidak bisa dibatalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan kenaikan traffic data,
sebenarnya yang lebih diuntungkan itu adalah menara telekomunikasinya karena operator tuh pada berebut gitu ya untuk merebutkan sewanya ya ininya ya, dan mereka tuh sudah punya kontrak yang cukup jangka panjang gitu sampai 10 tahun ke depan udah enak sekali, udah aman gitu ya, udah pegang gitu ya, udah pegang revenue gitu ininya. Oke, tadi again kita fair value kita di 13.10. Dari technical mungkin ada yang mau ditambahkan gitu? Oke, untuk technical posisi tower saat ini bergerak flat antara 950 dengan 1180. Target selanjutnya setelah 1180 ada di sekitar 1300. Jadi memang inline secara dengan fair value mereka yang masih cukup murah, yaitu ada di 1300 dari harga saat ini. Oke, menarik. Oke, itu dari sektor telekomunikasi ya, kita sampai di situ. Sekarang kita masuk ke sektor berikutnya nih, properti dan konstruksi ya. Kalau di secara sektoral di bursa saham kan diklasifikasikannya satu ya ininya ya. Mungkin kita akan bagi dua nih, properti dan konstruksi ya. Oke, dari kalau sektoralnya secara utuh dulu, secara teknikal ada view dulu mas secara sektoral. Oke, properti boleh dibilang ini salah satu saham yang ketinggalan juga ya dari kenaikan. Jadi memang masih ada potensi kenaikan sampai dengan sekitar 590 untuk indeksnya. Jadi memang properti sih ada konstruksi dan juga properti ya. Jadi memang ada kedepannya masih tetap akan naik. Nah kalau kita lihat memang saat ini sudah mulai ini ya, sejak dilonggarkan PSBB kemarin, lockdown sudah dilonggarkan, ini membuat sentimen properti juga mulai bergerak lagi, apalagi yang recurring income dan juga untuk yang residensial. Dari kebijakan pemerintah juga akan buka asing boleh memiliki properti di Indonesia dan juga suku bunga cukup rendah itu pasti juga akan mendorong permintaan lebih banyak lagi untuk sektor properti sendiri. Jadi memang kedepannya boleh dibilang untuk tahun depan kebangkitan dari sektor properti dan konstruksi yang boleh dibilang tahun 2020 mengalami paceklik yang boleh dibilang sudah agak lama ya. Iya cukup lama ya sudah turunnya ya. Cukup lama. Oke, tadi menarik juga kalau saya ulang lagi tadi ada itu termasuk yang banyak diuntungkan dari undang-undang cipta kerja ya, betul cipta kerja ya. Ada tadi kalau dibilang ada mungkin warga negara asing boleh memiliki properti, lalu ada kemudahan perizinan juga ya seperti IMB segala atau perizinan lahan akan dipermudah. Lalu tadi Pak Dimas juga mention suku bunga rendah, tadi kita juga di awal ya sudah bicarakan ya, otomatis kan impact-nya ke KPR ya mungkin yang diharapkan KPR atau KPA gitu akan lebih rendah sehingga lebih terjangkau gitu, membuat yang menggunakan kredit lebih terjangkau untuk beli rumah gitu ya ininya. Sekaligus kalau di properti itu kan ada yang dinamakan selain mereka menjual properti ada juga recurring income ya. Jadi untuk emiten-emiten yang biasanya punya apartemen atau mall gitu kan, diharapkan kan kemarin sempat terimbas cukup luar biasa juga ya dengan PSBB dan karena udah dibuka, jadi harapannya penjualan propertinya naik, tapi pendapatan ini juga pendapatan recurring-nya atau pendapatan berulang ya naik. Jadi makanya kita cukup suka nih yang tahun depan ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas sahamnya ya ininya ya. Ada pertama nih kita suka ada P1 ya. Ini sebenarnya udah kita suka dari cukup lama ya. Sekarang ini tutupan hari ini tanggal 21 Desember ada di 575. Ya. Kita sebenarnya udah nggak terlalu jauh nih, target 615 tentu karena memang ya udah naik cukup luar biasa ya. Again P1 juga punya banyak mall ya. Dan juga pendapatan recurring income juga cukup besar porsinya ya. Besar di atas 50% ya penghasilan. Jadi memang itu yang menopang ketika boleh dibilang penjualan apartemen atau perumahan mereka. Tapi mereka banyak di apartemen ya, menurun dan mereka tertolong dari recurring income dan juga kapasitas mallnya pun juga boleh dibilang cukup selalu ramai dan itu membuat mereka masih survive di tahun ini. Oke, ini mungkin kalau dari fair value target kita ya mungkin sudah tidak terlalu tinggi ya ininya ya. Kalau mungkin ya tinggal 6-7% lah ini ya. Kalau dari ada pendapat nggak? Karena kita kan lengkap nih. Saya sama Pak Dimas nih saling melengkapi gitu ya. Fundamental kondisi teknikal sekarang saya mau tanya ada di berapa nih Pak Dimas? Untuk teknikal sendiri masih menarik, potensinya masih bisa sampai dengan 640 sampai dengan 650 dari harga siaran. Jadi masih ada sekitar potensi 15%. Dari harga penutupan hari ini di 575. Oke, setelah Pawon satu lagi nih Ciputra nih ya atau CTRH yang juga kita jagokan ya.
per hari ini mungkin bisa di 1055 sudah di 1055 ya ini ya. Oke, Naporindo sendiri secara untuk target harga ya, target price kita mencanangkan di 1160 gitu ya. Sudah tidak terlalu ini lah. Karena memang ya kenaikannya juga cukup luar biasa ya. Mungkin CTRK-nya juga menarik. Mungkin yang unik adalah dia juga banyak main di menengah ke bawah ya ininya ya, untuk jadi nggak cuma untuk rumah mewahnya, dan itu kan yang sangat mereka yang di Maja ya, yang istilahnya untuk ini ya menengah lah ya, menengah ke bawah ya ininya ya, dan itu kan menarik karena itu banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah gitu ya untuk program kepemilikan rumah gitu. Oke, balik lagi nih, saya akan selalu nanya nih kalau Pak Dimas, kalau misalkan dari teknikalnya ini ya, di berapa nih ya, bisa sampai ke berapa gitu? Teknikal CTRK itu menarik, masih ada potensi hapus dengan 1.200, jadi harga saat ini masih cukup rendah ya. Bisa ada sekitar 19%-an lagi lah. Oke, menarik, 19%. Itu untuk propertinya. Sekarang kita ke konstruksinya ya. Konstruksinya ini again banyak sekali sentimen memasuki 2021 ini yang menarik. Antara lain dari segi budget ya, atau rencana anggaran pemerintah itu kemarin kan di 2020 banyak tersedot ya untuk penanganan COVID, dan ini rencananya akan dikembalikan ke infrastruktur gitu ya. Lalu tentu kita tadi udah mention sedikit ada yang namanya sovereign wealth fund ini yang menarik, dan itu fokusnya terutama akan di infrastruktur ya di masa ini ya. Dan ini juga otomatis akan banyak negara yang sudah berminat gitu, dan ini kemungkinan sebagian besar adalah dicanangkan dananya adalah untuk membiayai gitu proyek-proyek infrastruktur. Nah ini mungkin kita ngomongin sih nggak jauh-jauh paling dari yang BUMN karya ya ininya ya. Iya, terus kita ada proyek strategis nasional kan yang dinamakan, kan ada ibu kota baru, ada waduk dan irigasi, banyak sekali lah pokoknya memang di pemerintahan Presiden Jokowi ini kan cukup fokus ya dengan infrastruktur ya. Nah, untuk konstruksi kita mulai mungkin jagoan utamanya nih di Wijaya Karya nih. Wika ini sebenarnya akhir-akhir ini cukup luar biasa ya kenaikannya ya. Mantap ini ya. Oke, per hari ini sih sudah ditutup di 2080, luar biasa ya, hampir beberapa hari terakhir ini sudah naik cukup luar biasa. Kita sendiri masih punya target di 2180 kalau untuk target secara fundamentalnya atau fair value-nya ya. Kalau dari technical sendiri ada view lain? Teknikal memang hari ini sempat menuju 2200, memang hari take profit tadi juga nasabah kita juga sudah kita confirm kita menuju dahulu di 2200. Kemungkinan mungkin akan terjadi konsolidasi antara 1200 sampai 2200. Next target mereka setelah 2200 ada di sekitar 2400, jadi masih boleh dibilang kita masih beli aja untuk kebijakannya. Oke, nextnya mungkin kita ke saudaranya ya. Yang kedua kita mau bahas itu PTPP. Pembangunan perumahan hari ini ditutup di harga 1920. Nah ini sudah sangat dekat nih kalau kita menghitung ya. Ini ini kita market outlook sendiri, kita terakhir review memang di November, tapi kenaikannya sekali lagi di Desember ini cukup luar biasa ya. Sehingga udah tidak jauh nih, kita sekarang di 1920, sedangkan kita target price kita di 1940, tinggal tipis sekali lah ini ya. Karena kenaikan yang luar biasa ya belakangan ini ya. Apakah kalau dari sisi teknikal masih ada upside yang lebih lebih tinggi nggak? Teknikal itu menarik. Kalau kita lihat dari chart weekly dia terbentuk katanya. Jadi indikasinya masih ada potensi sampai dengan 2400. Saat ini posisi di 1920. Jadi boleh aku masih beli aja jika terjadi koreksi tanpa posisi. Karena potensinya masih cukup tinggi. Di 2400 dari ini ya. Itu teman-teman mungkin jangan bingung kalau misalnya kita ini adalah kita melihat dari dua sisi ya kayaknya ya. Tentu biasa mungkin kita kasih sedikit tambahan edukasi ya kali Pak Dimas ya. Mungkin di November Desember ini dengan fenomena window dressing, Santa Claus Rally, memang kadang-kadang kan kenaikannya luar biasa gitu, dan rata-rata sudah fundamentalnya ketinggalan nih. Saham-saham itu di mana-mana biasanya memang naik duluan ya, fundamental itu belakangan gitu ininya. Jadi makanya jangan bingung teman-teman kalau misalkan kita memberikan dua versi lah soal-soalnya memang kita di Naporindo Sekuritas itu senantiasa kita ya untuk baik teman-teman yang investor long term maupun yang trader jangka pendek, kita semua di Naporindo itu bisa ini ya tempatnya gitu memang ya ininya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, tadi memang menarik kalau misalkan dilihat dari sisi
technical sih masih ada cukup lumayan ya sebenarnya, hampir 20% mungkin ini ya, upside-nya ya. Oke, itu mungkin properti konstruksi sampai situ ya, Pak Dimas ya. Nextnya kita terakhir yang akan kita bahas nih, tadi juga udah kita ungkit sedikit, sektor mining utamanya kita mau lihat mining yang sifatnya metal ya, ini ya, ada nikel terutama yang kita mau bahas banyak, dan mungkin sedikit mengenai gold lah ya juga yang ini. Mungkin ini mungkin kalau sektoral mining, indeks mining secara umum gimana nih? Jadi ini mining, kita mungkin ngomong mining atau pertambangan secara umum dulu, gimana? Untuk secara umumnya indeks mining masih ada potensi kenaikan cukup tinggi ya, paling nggak kita akan menguji start 2.900-an. Jadi memang sekarang masih dalam tahap rally ke arah sana. Kenapa? Karena balik lagi kalau kita lihat dari komoditas baik batu bara, nikel, oil, dan juga CPO pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di akhir-akhir ini ya, dan juga tempatnya juga masih akan naik. Terutama untuk fokus kita untuk di 2021 tetap akan di metal. Kenapa? Sentimennya balik lagi yang terutama di baterai nikel itu juga pasti akan membuat sentimen positif. Berkah lagi kenapa? Karena banyak investasi yang akan FDI langsung bangun pabriknya di sini, dan juga pasti juga akan menggerakkan dalam negeri juga. Jadi kenaikannya juga masih akan berlanjut di sektor metal. Ya, itu tadi dari sisi nikel ya. Nikelnya itu tentu udah banyak sekali sentimen yang luar biasa ya, terutama kemarin ada rencana pendirian pabrik baterai ya, ini ya melalui Antam ya tentunya ya. Lalu juga kalau untuk info itu ada Tesla ya katanya yang sudah berbicara mulai masuk lagi, dan Indonesia ini produser terbesar ya kalau untuk nikel ya. Dan memang kita juga sudah mulai merencanakan Presiden Jokowi itu biar tidak impor mentah lagi ya ininya ya. Jadi kita tentu itu akan mempengaruhi juga dengan harga nikel. Lalu sedikit sebelum kita masuk ke emitennya ya, kan kalau misalkan ngomongin nikel biasanya ada juga di industri mining metal ini ada gold ya tentunya ya. Nah, kalau gold ini sebenarnya ini menarik nih kalau saya lihat ke depan. Kalau tahun ini sih tentu saja luar biasa ya, kenaikannya sudah sangat bullish luar biasa. Lalu tahun depan ini sebenarnya ada dua ini ya, saya memandangnya dari dua sisi nih. Gold di satu sisi kalau ekonomi membaik biasanya gold itu kan justru akan turun ya ininya ya, karena biasanya itu adalah alat hedging gitu ya untuk ini ya. Tapi di sisi lain dengan banyaknya stimulus atau paket stimulus atau likuiditas yang akan, uang yang beredar akan semakin banyak, tentu kan biasanya inflasi akan naik ya ininya, dan gold itu biasanya memang untuk safe haven dan untuk melindungi dari inflasi gitu. Jadi memang ada dua sentimen yang agak berlawanan nih ini yang untuk gold nih. Jadi sih sebenarnya kita sih masih optimis akan cukup harganya masih akan dijaga ya di level sekarang ya. Nah, tapi sekarang kalau Pak Dimas sendiri, kalau dari gold sendiri ada view nggak untuk pergerakan ini ya, harga komoditasnya sendiri? Untuk gold paling nggak untuk tahun depan akan balik menuju 1.200 dengan 2.000 ya. Setelah itu apabila belum terjadi recovery keseluruhan total di seluruh dunia, itu pasti mungkin akan menekan harga gold. Tapi selama masih, kita boleh dibilang kan masih tahap awal, kita masih ingat impact-nya ke depan setelah vaksin didistribusikan, kita harus lihat kinerja satuan di kuartal 1 gimana, setelah itu mungkin nanti baru kita bisa bicara lagi untuk lebih lanjut. Tapi kalau untuk depan saat ini soft term paling nggak satu kuartal depan gold masih tetap akan bullish 1.900 dengan 2.000 US dollar per metric ton. Menarik. Nah sekarang nih langsung aja nih kita ke sahamnya nih. Boleh. Pertama yang kita mau bahas ini aneka tambang ya, Antam ya. Buat saya ini luar biasa menarik nih Antam ini, karena mereka terutama itu punya ferronikel dan emas gitu kan, ini ya, dan ini dua-duanya adalah komoditas yang lagi sangat sangat menarik lah ya di pergerakannya gitu loh. Tentu Antam juga, dan sekali lagi ini menarik karena pergerakannya di bulan Desember ini luar biasa sekali kenaikannya. Target kami secara fundamental atau fair value sudah tercapai ya. Kita hanya punya target di 1480 dan sekarang sudah ditutup sudah menembus 2000 ya kalau nggak salah ya. Tapi sempat di 2020 penutupan di 1995. Sudah sempat menyentuh tapi sedikit di bawah itu ya ininya. Jadi memang sekali lagi nggak usah bingung teman-teman. Memang artinya kalau secara fair value kita sampai dengan review berikutnya kita sekarang sudah tercapai. Jadi mungkin kita hold dulu gitu. Tapi
Itu dari sisi fundamental ya. Tentu kita sekarang mau coba melengkapi dengan view-nya Pak Dimas dari sisi teknikal gitu. Kalau untuk saham Antam gimana nih Pak Dimas? Oke, Antam perhatikan kenaikan cukup tinggi ya, apalagi di bulan Desember ini kenaikan juga cukup fantastis dari harga kalau dibilang dari harga sekitar 1.100 sampai dengan 1.900 dan seperti 2.000. Nah, kedepannya tidak tertutup kemungkinan Antam bisa rally sampai dengan 2.300. Jadi memang karena sentimennya balik lagi, gold masih tetap akan kuat, sering dengan bagi stimulus, dan juga mereka masih menanti kepastian pemulihan ekonomi lebih lanjut, dan juga dari variabelnya sendiri yang itu tetap pasti akan mendongkrak lebih banyak di Antamnya sendiri ya. Jadi memang depannya ruang masih terbuka lebar menuju 2.300. Oke, mantap. Oke, masih ada ruang sampai 2.300 itu teman-teman. Oke, nextnya dari Antam kita beralih di terakhir yang akan kita bahas ya dalam market outlook ini adalah Vale Indonesia atau Inco. Oke, itu tadi ya tentu ada rencana Tesla yang mau membuat bekerja sama lah di sini, lalu ada juga sebenarnya juga menarik, kemarin baru divestasi juga Inco, baru diambil alih oleh pemerintah ya 20% ini ya. Dan ini cukup menarik, sahamnya sekali lagi sekarang sudah menembus level 5.400 bahkan kenaikannya luar biasa. Ini sudah sangat jauh meninggalkan target price kami juga sudah tercapai gitu. Kita hanya punya di sekitar 45 kalau secara fundamental ininya ya. Tentu kita masih akan review lagi, jangan takut teman-teman kalau dari sisi fundamental, tapi tentunya itu kan menunggu sampai dengan report berikutnya gitu ya, atau musim laporan keuangan berikutnya. Nah, tapi tenang aja. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih kayak Antam, tadi kita bahas Antam atau Inco dengan harga yang sudah tinggi ini dan secara fundamental mungkin sudah kemahalan lah ya biasanya orang ngomongnya ya. Ininya. Nah, tapi sekarang kita tambahkan juga dari sisi teknikal untuk teman-teman yang senang mungkin trading gitu ya. Kira-kira gimana nih? Apakah Inco ini masih boleh diincar gitu? Oke, untuk cara teknikal kita lihat chart monthly untuk level target saja dari start 6.000 untuk menemukan level 161.8 untuk dimulai transfer. Jadi memang saat ini masih ada potensi kenaikan sekitar 10% dari harga closing hari ini sekitar 400. Oke, mungkin hari ini itu aja ya. Tadi kita sudah bahas untuk market outlook 2021 dari istilahnya kita lakukan approach top down ya. Kita bahas sedikit tentang bagaimana proyeksi makroekonomi Indonesia ke depannya. Lalu bagaimana dari level IHSG sendiri proyeksinya ke depan gimana, lalu kita sedikit lihat sektor mana yang kita anggap akan unggul ya tahun depan ya. Terus kita juga udah sahamnya juga gitu udah ini. Jadi udah komplit dalam waktu yang cukup singkat ini. Oke, rekan-rekan Happy Investor, sekian market outlook 2021 dari NH Korindo Sekuritas ya ini ya. Jangan lupa follow Instagram kami di @nhsekuritas. Lalu di channel YouTube juga sama NH Sekuritas. Lalu bisa juga mendatangi website kami di nhsek.co.id. Oke, mungkin terakhir terima kasih banyak Pak Dimas, senior analis NH Korindo Sekuritas, dan saya Angga mengucapkan terima kasih dan selamat berinvestasi dan salam cuan ya untuk 2021 nanti. Bye.